Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lisnawati, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, jurusan Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Geografi Politik mengenai pendapat saya tentang ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Baik, saya langsung saja pada intinya. Menurut saya, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina kini semakin meningkat setelah pemerintahan Trump meminta Cina untuk mengekang perkembangan perusahaan milik negaranya atau BUMN. Permintaan tersebut menurut kantor berita negara Cina Xinhua adalah invasi terhadap kedaulatan ekonominya. Washington juga menuding Beijing telah mengingkari janji-janji sebelum untuk membuat perubahan struktural pada praktik ekonominya. Menindaklanjuti tuduhan itu, pemerintahan Trump kemudian mengenakan tarif tambahan hingga 25% pada USD 200 miliar barang impor asal Cina yang mendorong Beijing untuk melakukan aksi balasan. Kemudian, Cina membantah telah mengingkari janji-janjinya di awal negosiasi perdagangan antara dua negara. Cina menegaskan bahwa negara itu tidak akan membuat konsesi untuk masalah prinsip untuk mempertahankan kepentingan intinya. Kemudian di meja perundingan, pemerintahan Amerika Serikat mengajukan sejumlah tuntunan arogan ke Cina, termasuk membatasi perkembangan perusahaan milik negara. Menurut sejumlah analis dan kelompok perdagangan, BUMN di Cina menikmati tidak hanya subsidi eksplisit, tetapi juga manfaat tersembunyi seperti jaminan pemerintah implisit untuk utang dan bunga yang lebih rendah untuk pinjaman bank. Kemudian, namun kebijakan pemerintah Cina atas BUMN-nya menurut Xinhua tak berkaitan dengan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. Kemudian hal ini ditegas Xinhua menunjukkan bahwa di balik perang dagang melawan Cina, Amerika berusaha untuk menginvasi kedaulatan ekonomi Cina, memaksa negara ini untuk merusak kepentingan intinya. Xinhua menambahkan bahwa Amerika Serikat telah membuat tuduhan tidak berdasar termasuk Beijing telah memaksa transfer teknologi dari perusahaan asing dan beroperasi di Cina. Kantor berita pemerintah itu menyatakan bahwa tindakan ini membuktikan bahwa pihak Amerika telah memaksa Cina untuk mengubah jalur pengembangannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.